Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, alhamdulillah satu kebahagiaan yang luar biasa bagi kita semua di hari yang penuh berkah dan rahmat ini, di hari-hari yang suci, hari-hari yang fitri, di mana kita sudah menggapai kemenangan setelah sebulan menjalankan ibadah puasa. Berjumpa kita dalam acara ngaji bareng di TVRI, ngaji bareng di TVRI, ngaji bareng di TVRI. Masya Allah. Pemirsa Sumatera Utara di mana berada, dalam suasana hari raya ini kami segenap dari pengisi pembawa acara ngaji bareng di TVRI hari ini mengucapkan mengayuh sampan ke tengah jermal anak nelayan mencari patin karena masih dalam suasana lebaran di bulan Syawal. Kami mengucapkan minal aidin, mohon maaf lahir dan batin. Nah pemirsa, seperti pada pertemuan-pertemuan kita di acara ngaji bareng di TVRI, kita sudah membahas tema ataupun topik yang cukup menarik dari Masjid Baitur Rahman, Jalan Menteng 2, Kecamatan Medan Area. Hari ini kita akan mengupas tuntas satu topik yang berkaitan dengan ibadah yang sudah kita lakukan. Topik ataupun tema kita hari ini adalah istiqomah dalam meningkatkan ibadah dan kualitas diri. Nah, sudah hadir bersama kita di tengah-tengah kita semua seorang al-ustadz ulama muda Sumatera Utara yang sudah cukup kondang namanya di kalangan dai dan qori di Sumatera Utara. Kita akan langsung sapa beliau, adalah al-ustadz Dr. Haji Muhammad Tuah Sirait MA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah khair. Masya Allah. Ini kata orang Tanjung Bali Ustaz, buah delima, buah kelapa, ya. Nak dipetik katanya barang segandeng, ya. Sudah lama tidak berjumpa, Ustaz Tuah semakin ganteng. Masya Allah. Nah, pemirsa TVRI Sumatera Utara di mana Anda berada, kami tidak hanya berdua hari ini dengan Ustadz. Ini nampaknya suasana ini Ustadz senyum-senyum, pasti banyak sudah makan kacang tojin di rumah ini. Masya Allah. Kita hari ini bersama ibu-ibu dari berbagai majelis taklim yang hari ini menyempatkan diri tidak ikut dengan keluarga untuk bersilaturahmi khusus untuk acara hari ini, ngaji bareng bersama kita.
Kita akan perkenalkan satu persatu. Yang pertama dari Majelis Taklim Nurul Iman lingkungan 12 Jermal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Iman dari lingkungan 12 Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Dene. Mak, yuk kita yel-yel yuk. Satu, dua, tiga. Tidak makan, tidak minum, tidak lapar. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Al-Quran terus dibaca sambil menunggu buka tarawih. Jangan lupa puasa. Takbir. Buat Majelis Taklim Nurul Iman lingkungan 12 Jermal. Ini tinggal puasa Sawalnya, puasa 6 ya Bu ya. Puasa Ramadan sudah, tinggal puasa Sawalnya. Luar biasa ini kalau lihat dari tampilan ibu-ibu dari Majelis Taklim Nurul Iman ini, teringat kami kata orang ya, ke tengah salat di waktu malam anak nelayan katanya membawa putas, jilbab coklat, gamisnya hitam. Jangan lupa angsurannya belum lunas. Baik, kita akan lanjut ke Majelis Taklim berikutnya dari Majelis Taklim Baitur Rahman Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Masjid Taklim Baitur Rahman mengucapkan Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Kami dari Masjid Baitur Rahman, majelis kami penuh keimanan. TVRI selalu di hati. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus yang meriah, Masya Allah. Lancang kuning berlayar malam, ombak berpuih di tengah lautan, baju putih jilbabnya hitam. Apakah sudah lunas angsuran? Baik, kita akan lanjut lagi dari Majelis Taklim Fatimah Medan. Mana nih Fatimah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Fatimah Medan mengucapkan Selamat Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Apa kabar majelis taklimah? Tetap taat dan istiqomah. Ngaji bareng di TVRI, nyaman di hati. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aplaus yang meriah, Masya Allah. Burung balam terbangnya tinggi di waktu siang arah udara, ya. Jilbab hitam, ya. Baju hitam jilbabnya putih, ya. Ini goyang-goyangannya mirip anak TK. Ya. Baik, kita akan lanjut dari Majelis Taklim Nurul Iman Menteng 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik jemaah sekalian, kami perkenalkan, kami dari pengajian Nurul Iman, Jalan Menteng 2, Gang Pembangunan. Ayo ibu-ibu soleha, yel yo. Ya Thaibah, ya Thaibah, ya
والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة يا طيبة يا نوى العيانا استغنى لك والهوى نادانا والهوى نادانا. Ngaji bareng di TVRI nyaman di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Burung nuri riang berkicau, terbangnya tinggi di pagi hari. Baju putih jilbabnya hijau, tapi ketuanya lain sendiri. Terima kasih. Berikutnya kita akan sambut dari Majelis Taklim Al-Hidayah Medan Tembung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Al-Hidayah Pasar 2 Tembung mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Yuk kita yel-yel yuk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azghili zalimin bizalimin wa ahrizna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi azma'in. Ngaji bareng TVRI nyaman di hati. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kita berikan aplaus yang meriah. Berakit-rakit ke tengah laut, katanya bawa luka mencari sepat, walaupun sedikit. Ya jemaah yang ikut Al-Hidayah tetap semangat, Masya Allah. Ya kita akan sapa ya Majelis Taklim yang lain dari yang lain ini. Yang satunya satu bapak-bapak ya dari Majelis Taklim Jemaah Masjid Baitur Rahman Medan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Jemaah Masjid Baitur Rahman Jalan Menteng 2 Bromo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Yuk Pak, kita salawat yuk. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ngaji bareng TVRI nyaman di hati. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Masya Allah. Tepuk tangan dulu. Ya. Walaupun agak lemas sedikit ya. Tempat takbir ya. Ini kalau kami lihat dan ya katanya burung perenjak ya, katanya si burung berbuk katanya. Tak sama dengan si burung tiung. Kalau melihat bapak-bapak ini pada tunduk dan mangguk-mangguk, ini orang-orang hari ini nggak bisa pulang kampung. Tetap semangat ya, walaupun Idul Fitri kita di Medan, ya tapi tetap semangat. Baik, masih ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Baik, kita kembali kepada narasumber kita, Ustadz Dr. Haji Muhammad Tuah Sirait MA. Kajian kita hari ini Ustadz, yaitu istiqomah dalam meningkatkan ibadah dan kualitas diri. Ini temanya cukup menarik. Bagaimana kita sudah sebulan penuh kita berjihad, ya, melaksanakan berbagai aktivitas, tidak hanya puasa wajib,
Ya, siang kita puasa, malam kita ibadah. Ini ibu-ibu nampak nih masih nampak letih semua nih selama sebulan penuh melayani, memasak untuk keluarga. Alhamdulillah, kami yakin ibu-ibu sudah menjadi hamba-hamba yang sudah berhasil menggapai la'allakum tattaqun. Amin. Baik, kalau kita lihat ini Ustaz, istiqomah dalam meningkatkan ibadah dan kualitas diri. Nah, seperti apa kita harus istiqomah ketika Ramadan berlalu, ya kemudian bulan-bulan berikutnya sudah menjelang, dan insya Allah bagaimana kita nanti mempertahankan istiqomahnya kita ini sampai 11 bulan ke depan untuk menuju Ramadan berikutnya. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terkhusus yang saya hormati pembawa acara kita, Ustaz yang begitu ceria membawa suasana kita bersama pada hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah dari berbagai majlis ta'lim yang ada, yang hari ini dapat bersama dalam acara ngaji bareng di TPRI sekaligus di suasana yang fitri. Ada satu kata yang mau saya sampaikan, sungguh bahagia di hari yang fitri setelah melewati bulan ampunan dari Ilahi. Wajah ibu-ibu alhamdulillah semuanya berseri-seri karena sudah dapat THR dari suami. Alhamdulillah, di bulan Syawal yang penuh dengan keberkahan ini kita sudah melewati Ramadan. Tema yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sikap istiqomah dalam menjaga ibadah dan kualitas diri. Kata-kata istiqomah ini kan sudah populer ya Bu ya. Walaupun kadang-kadang karena sudah begitu populer, akhirnya definisinya pun berkembang. Ada yang bilang istiqomah, istri ketiga dikontrakin rumah, katanya pula ya kan. Ada lagi yang bilang istiqomah, istri yang paling rajin keluar rumah, katanya pula ya kan. Tapi kata-kata istiqomah ini adalah kata-kata yang juga menjadi bagian makna yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Itulah yang terdapat dalam surah Fussilat ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallaha tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang sekira maknanya dari ayat ini, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian dengan kata-kata itu mereka istiqomah, sumastaqamu. Artinya apa yang mereka sebutkan beriman kepada Allah itu tidak sebatas hanya penghias lisan, tapi bagaimana keimanan kepada Allah itu dibangun dengan keutuhan yang sesungguhnya dalam konsep kehidupan. Itulah istiqomah keimanan itu. Lalu kepada orang yang istiqomah itu, kepada mereka Allah turunkan malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Untuk apa? Untuk membangun kekuatan diri agar mereka terus dalam posisi yang penuh dengan ketenangan dan kekuatan. Alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat menyampaikan untuk tidak pernah takut, ya, tak pernah gentar, ya, takhafu wa la tahzanu. Ya, la takhaf wa la tahzan. Jangan takut dan jangan gentar. Yang paling istimewanya lagi, wa absyiru bil jannah. Sampaikan kepada mereka orang-orang yang istiqomah
dengan keimanan yang mereka miliki itu, karena mereka itu akan mendapat sesuatu yang istimewa. Apa berita kegembiraan itu? Abasyirul bil jannah, ya, berita kegembiraan bahwa Allah menyediakan surga bagi orang yang melakukan sikap itu, ya. Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan sampaikan kepada mereka berita gembira surga yang dijanjikan Allah. Jadi dari ayat ini ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, bahwa bagi orang yang istiqamah dengan keimanannya, mereka itu ada satu yang dijanjikan Allah. Apa yang dijanjikan Allah? Tak lain adalah surga. Makanya ibu-ibu jamaah, baik yang ada di studio maupun pemirsa TVRI yang kami hormati dan sayangi, makanya sikap istiqomah ini adalah merupakan suatu predikat yang mahal harganya, dan bangunan itulah yang menunjukkan kualitas diri. Bagaimana kita melihat kualitas keimanan seseorang? Ya dengan istiqomahnya. Bagaimana kita bisa melihat kualitas ibadah seseorang? Ya dengan istiqomahnya. Artinya apa? Bagaimana dia tidak melakukan ibadah itu hanya sebatas kemauan, kepentingan sesaat saja. Tapi istiqomah itu adalah merupakan sesuatu bangunan yang sudah terpatri dalam dirinya, dalam jiwanya, sehingga selalu dikatakan sikap istiqomah itu adalah sikap yang tidak mampu digoyahkan oleh berbagai tawaran dan tantangan. Ya Bu ya, barangkali di Syawal ini akan menjadi sebuah waktu untuk menunjukkan di mana keistiqomahan kita. Ya Bu, selama sebulan kita puasa, menahan apa? Ya Bu, menahan. Ada yang bilang nahan makan, ada yang bilang nahan nafsu. Ya memang banyak yang harus ditahan, ya Ustaz, ya kan? Tak hanya makan, tak hanya minum, tapi semua. Mata ditahan, lidah ditahan, apa lagi? Semua komposisi diri ini ditahan. Ya, makanya puasa itu artinya al-imsak, menahan. Menahan dari segala hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak melaksanakan ibadah puasa itu. Lalu tidak saja kita mampu menahan diri ketika kita sedang berpuasa, tapi begitu masuk Syawal udah lepas kendalilah, ya Bu ya. Kada tak puasa lagi, sebulan ni dah awak tahan-tahan lidah ni bercakap, ya kan? Udah capek kali nengok orang ndak dikomentari, tapi karena puasa tak berani. Begitu masuk Syawal langsung, ya kan? Semangat untuk mengomentari orangnya, hidup kembali, ya kan? Dan inilah yang menjadi hal-hal yang harus terjaga dalam sikap keistiqomahan itu, ya. Bapak Ibu, kualitas diri ini kan dilihat semakin lama kita hidup, maka kualitas diri itu kan semakin matang. Kita puasa ini kan Bu, pemirsa TVRI yang saya hormati, tidak puasa macam anak-anak lagi. Kalau anak-anak puasanya kadang-kadang harus ada motivasi. Nah, kalau kau bisa puasa sebulan penuh, mama kasih kau baju raya 3 pasang, ya kan? Nah anak, apa mama begitu juga, ya kan? Bilang sama Pak tu, bang, aku mau puasa bang sebulan. Ya cuman bagu rayaku 5 lah bang, katanya, ya kan? Ya kayaknya kan mama-mama tidak seperti itu. Artinya apa? Ketika kualitas diri itu ditunjukkan oleh kematangan kita dalam melihat setiap persoalan, ya. Makanya sebenarnya semakin usia kita tinggi, ya semakin berkualitas, ya kan? Semakin tua semakin
apa namanya. Tapi kalau buah kelapa dibilang orang semakin tua semakin berminyak, ya kan? Cuman jangan macam gurindam dari kampung saya, Ustaz. Dibilangnya orang tua ini 5 macam katanya, Bu. Ada katanya, ada si tua-tua kaladi, makinlah tua makin menjadi-jadi, walaupun sudah tidak lagi bergigi, tapi seleranya semakin tinggi. Masya Allah. Baik Al-Ustaz, luar biasa. Nah, pemirsa TPRI Sumatera Utara di mana Anda berada, terkhusus ibu-ibu dari berbagai majelis taklim yang berada di Masjid Baitur Rahman. Kita sudah mendengarkan, menyaksikan penjelasan paparan pertama dari narasumber kita hari ini, Al-Ustaz Dr. Haji Muhammad Tuah Sirait MA, tentang istiqomah dalam meningkatkan ibadah dan kualitas diri. Tentu kita akan lebih jauh lagi mendengar kajian kita tentang istiqomah untuk meningkatkan ibadah dan kualitas diri ini. Dan kita informasikan juga bahwa narasumber kita ini selain juga sebagai kori nasional, ya, sempat mengharumkan Sumatera Utara di event-event nasional. Kemudian saat ini juga bertugas di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dan juga sebagai ketua Jamiatul Qurrah wal Hufaz Sumatera Utara, salah satu organisasi yang mengumpulkan kori-kori habis-habis di Sumatera Utara, tujuannya untuk meningkatkan bacaan-bacaan, kemudian meningkatkan kualitas dari kori-kori dan hafizah Sumatera Utara. Kita doakan Ustaz kita ini tetap sehat walafiat untuk banyak berbuat untuk umat Islam di Sumatera Utara. Masih ngaji bareng di TPRI? Masih ngaji bareng di TPRI? Masih ngaji bareng di TPRI? Kita akan ikuti pesan-pesan berikut ini. Ngaji bareng di TPRI. Ngaji bareng di TPRI. Ngaji bareng di TPRI. Masya Allah, luar biasa. Bunga melati di dalam taman, jangan dipetik bunga yang layu. Bagaimana hati tak nyaman, yang ikut ngaji cantik-cantik dan ayu-ayu, Mas. Baik, pemirsa TPRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, terkhusus ibu-ibu dari berbagai majelis taklim dan bapak-bapak yang hadir di sore yang berbahagia ini, untuk mengambil keberkahan dari acara ngaji bareng di TVRI Sumatera Utara ini, kita akan dengarkan pembacaan kalam ilahi yang disampaikan oleh Qori Hasrat di Hati Sitorus, akan membacakan surah Fusilat ayat 30 sampai 32. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم
متاعكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم. Nah, pemirsa, kita baru mendengarkan pembacaan kalam ilahi yang disampaikan oleh Qori Hasrat di Hati Sitorus. Namanya memang selalu kita ingat karena hasrat di hati, ya marganya Sitorus, kita doakan selalu di hati kita semua seperti nyamannya di hati kita di acara ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Kita doakan Qori kita tadi insya Allah akan berprestasi lebih tinggi lagi, baik di tingkat kabupaten dan provinsi Sumatera Utara. Insya Allah ya beliau akan mewakili Kabupaten Asahan di ajang MTQ Provinsi Sumatera Utara yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita kembali ke tema kita hari ini, yaitu istiqomah dalam meningkatkan ibadah dan kualitas diri. Namun kami juga sampaikan kepada ibu semua, insya Allah kita juga akan berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang ingin nanti bertanya seputar tentang materi ataupun topik kita yang akan kita bahas di hari ini bersama guru kita Ustadz Dr. Haji Muhammad Tuah Sirait MA. Tafadhol Ustadz. Iya, baik Ustadz, terima kasih. Ibu-ibu jamaah yang berada di Masjid Baitur Rahman yang kita cintai ini, begitu juga pemirsa TVRI di mana saja berada. Alhamdulillah, ayat Al-Quran yang sudah dibacakan tadi tentu akan terus mengisi hati kita untuk memperkokoh keimanan kita dan keyakinan kita kepada Allah. Dan tentu Al-Quran adalah bagian yang tak terpisahkan dari bulan yang sudah kita lewati. Itulah bulan suci Ramadan. Karena memang Al-Quran itu diturunkan pada bulan suci Ramadan. Ya, Ustaz. Baik, kita mungkin bisa berkesempatan Ustaz untuk Boleh, kita ini. Nampaknya dari ibu-ibu itu udah semangat kali ini, udah tak sabar nak bertanya lagi katanya. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Ada yang mau saya? Silakan bertanya. Dari majelis di mana, sebutkan nama, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erma Putriyanti, dari Majelis Taklim Nurul Iman. Ingin bertanya Ustadz, ibadah apa saja yang dapat meningkatkan kualitas diri? Ustadz, hanya itu. Baik, cukup Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita satu-satu dulu Ustaz ya. Nampaknya dari senyum-senyum Bu Ema nih, seperti Ustaz bilang tadi udah cair THR dari suami nih, pasti. Baik, Ustaz. Pertanyaan dari Ibu Ema Ustaz, ibadah apa saja Ustaz yang dapat meningkatkan kualitas diri kita Ustaz? Ya. Baik, alhamdulillah Ibu Ema ya. Ya, dari pengajian Nurul Iman ya. Jika ditanya ibadah apa saja yang bisa meningkatkan kualitas diri, sebenarnya keseluruhan ibadah itu untuk bagaimana meningkatkan kualitas diri. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, saya lupa surah dan ayatnya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, kata Allah.
dan sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kepada Tuhanmu hatta ya'tiyakal yaqin, hingga akan datang ya keyakinan. Jadi ibadah yang dikerjakan itu akan menjadi proses keyakinan yang semakin tumbuh, keyakinan yang semakin kuat kepada Allah. Maka disuruhlah kita dalam beribadah itu tidak hanya sekedar mengerjakan ibadah, ya Bu ya. Disuruh kita salat, bukan sekedar salat, tapi dari salat itu akan melahirkan kualitas diri yang sesungguhnya sampai kepada puncak ibadah salat yang kita kerjakan itu menjadikan kekuatan yang lebih tinggi di hadapan Allah. Sampai kalau melihat apa yang disampaikan Ibnu Qayyim, tingkatan tertinggi dari ibadah salat itu ketika dia sudah sempurna syarat, rukunnya, sempurna hatinya, nilai salat itu terbawa dalam kehidupannya, sehingga dia pada tingkatan tidak lagi bisa melihat dengan mata zahirnya, tapi dia sudah sampai mampu melihat dengan mata batinnya. Itu kan kualitas. Puasa yang sudah dikerjakan selama sebulan penuh, itu kata Allah, la'allakum tattaqun. Artinya bahwa dengan ibadah puasa itu akan menaikkan kualitas diri kita menjadi orang-orang yang sebenar-benarnya takwa. Yang disuruh Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Karena ibu-ibu, kalau Allah mengkehendaki kepada kita itu yang sebenar-benarnya, tapi kadang-kadang kita yang ya udahlah, yang penting udah, yang penting udah sholat, yang penting udah puasa, yang penting baca Quran. Kan kira-kira gitu kadang-kadang Ustaz. Padahal Allah tak mengkehendaki begitu. Warattilil Qur'ana tartila, kata Allah. Bacalah Al-Quran itu dengan tajwid, bukan hanya dengan tajwid saja kata Allah, tapi setajwid-tajwidnya. Artinya tajwid yang berkualitas. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwa kepada Allah, bukan hanya sekedar takwa, tapi haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa. Jadi ibu-ibu, kadang-kadang kita yang melemahkan kualitas diri kita. Allah mengkehendaki kualitas yang tinggi, kita malah ya udahlah, yang penting sholat, tak cemana kali pun itulah bisanya. Baca Quran pun ya udahlah, itu pula bisanya. Ya begitu-gitulah. Jadi kadang-kadang kalau untuk beribadah, kalau untuk agama, kita ini macam merendahkan diri kali lah, kira-kira begitu ya kan, merendah terus. Tapi kalau hal-hal yang lain tak mau pula begitu, ya kan. Taknya pula ibu bilang udahlah, yang penting pakai jilbab, gimana pun model jilbabnya udahlah itu, ya kan. Tapi kadang-kadang kalau untuk jilbab, ya kan, tak puas dengan jilbab yang model begini, cari model yang begini. Tak puas dengan yang model begini, cari model yang begini, ya kan. Makanya kata orang kadang-kadang, memang kalau kehidupan ini begitu dahsyat, ya Bu ya. Kemajuan begitu cepat. Tak usahkan anak gadis, nenek-nenek pun tak mau terlambat. Pakai jilbab, cari jilbab yang berkilat-kilat, ya kan. Wayatnya tersusun pula rapat-rapat. Udah itu pakai brus pula sampai 4, ya kan. Dah kanan kiri, bawah, atas lagi, ya kan. Udah itu lehernya diikat pula lagi kuat-kuat. Aduh, waktu makan awak yang sangsi, sesak napas ibu itu kuman, ya kan? Artinya kalau untuk gaya modis kehidupan ini, orang-orang tak mau kadang-kadang yang sederhana, harus yang oke punya, ya Bu ya. Tapi kadang-kadang kalau sudah ibadah, ya udah, yang penting masih beribadah, asalkan tidak, katanya. Ini kan tidak membangun sebuah kualitas diri yang sesungguhnya. Makanya ibadah itu diperintahkan Allah adalah untuk meningkatkan kualitas diri. Jadi kalau ditanya tadi, Bu, ibadah apa? Ya, saya kira semua ibadah itu. Ya.
Terkhusus lagi ibadah yang diwajibkan, ibadah puasanya kah, ibadah salatnya kah, ibadah hajinya kah. Kenapa? Karena haji yang dikerjakan itu adalah untuk meraih kemabruran. Ya kalau sudah namanya mabrur itu akan menampakkan kualitas diri dan kehidupan yang lebih paripurna atau sempurna. Saya kira begitu. Bu Emma, oke, cukup Bu ya. Baik, nah bagaimana kita berusaha untuk meningkatkan ibadah kita, insya Allah kualitas diri juga akan meningkat. Termasuk doa Ustaz ya, ketika kita berdoa kita yakin ya doa kita itu insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena Jadi boleh saya tambah ya, silakan, Ustaz. Ramadan yang lalu itu memang kesempatan bagi kita untuk minta kepada Allah. Kenapa? Karena ayat perintah tentang berdoa itu segandengan dengan urutan ayat perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya. Maka ayat setelah itu berbunyi wa idza sa'alaka ibadi anni ya fa inni qarib, kan itu ujibu da'watad da'i kata Allah. Artinya perintah puasa dalam Al-Qur'an itu seiring dengan perintah doa. Maka di bulan Ramadan itu disebut juga dengan syahrud doa. Ya, jadi semakin banyak kita meminta kepada Allah, bermohon kepada Allah, itu sebenarnya menunjukkan kualitas diri kita, semakin merasakan diri kita sebagai hamba. Ya, semakin kita tidak meminta kepada Allah, itu berarti kualitas dirinya rendah. Ya. Tapi dia menganggap kualitas dirinya hebat, barangkali dia sudah punya, dia sudah memiliki, dia sudah mapan, sehingga dia tidak minta kepada Allah lagi. Tapi sebenarnya kualitas diri yang sesungguhnya itu adalah semakin banyak dia minta kepada Allah, maka itulah sebenarnya kualitas dirinya kepada Allah. Sehingga dengan seringnya dia melapor, berucap, menyebut nama Allah, maka ini menjadi sebuah penilaian bahwa seorang hamba itu adalah hamba yang ingin dekat dengan Allah. Begitu Ustaz. Ya, baik, terima kasih Ustaznya. Jemaah sekalian, maka kita jangan lupa ibadah itu, doa itu adalah otaknya ibadah ya. Jadi doa dan munajat itu harus tetap kita lakukan ya, walaupun Allah belum mengabulkan doa kita saat ini, tapi kita ada keyakinan doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ngaji bareng di TVRI? Masih ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Silakan ya. Silakan nanti sebut dari majelis taklim mana Ibu dan namanya siapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Murniati dari Majelis Taklim Fatimah Medan. Izin bertanya Ustadz, adapun yang ingin saya tanyakan, kualitas diri seperti apa yang dapat kita rasakan bila kita istiqomah dalam beribadah? Saya terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Majelis Taklim Fatimah nih Ustadz. Ini pertanyaannya luar biasa. Ini enggak tanggung-tanggung nih, udah kepingin kali kualitas diri seperti apa yang dapat kita gapai dengan istiqomahnya kita Ustadz dalam meningkatkan ibadah pada Allah. Silakan Ustadz ya. Baik, ya katanya jangan kita tinggalkan sholat supaya jiwa kita terus terlatih. Kalau tadi yang bertanya ibu-ibu rombongan jilbab coklat, sekarang rombongan jilbab putih. Saya terpengaruh juga dengan moderator kita tadi sudah begitu banyak menyampaikan pantun. Ya ibu-ibu jamaah rahimakumullah, ya kita bawa suasana ini karena biasanya kalau sudah Syawal itu kebanyakan ngantuk. Kenapa? Kebanyakan makan gula ya Bu ya. Makan kue bangkit, makan kue putu, makan manisan, minum sirup ya kan. Tapi insya Allah hari ini di Masjid Baitur Rahman ini ibu-ibu semuanya pada semangat ya Bu ya. Begitu juga mudah-mudahan pemirsa TVRI di mana saja berada kita semua sehat walafiat. Amin. Jadi ibu-ibu dari Fatimah ya, alhamdulillah. Bukan Fatimah payah tidur malam bukan ya, bukan. Jadi kalau ditanya istiqomah dalam ibadah mana, ya, yang bisa meningkatkan kualitas diri gitu. Ya. Jadi artinya
istiqomah dalam melaksanakan ibadah yang sesungguhnya ibadah itu tidak dikerjakan karena kepentingan satu hal, kan itu. Jadi orang yang bisa istiqomah itu adalah ketika dia sudah merasakan nikmat dari yang apa yang bisa dia kerjakan. Kalau sesuatu itu tidak nikmat dia kerjakan, itu akan hilang begitu saja. Ada saya baca buku, Bu, katanya penyakit masyarakat modern itu, masyarakat modern, saya kira kita ini sudah masyarakat modern ya. Ya, penyakit masyarakat modern itu katanya yang pertama itu cemas, yang kedua sepi, yang ketiga bosan, ya. Yang keempat melakukan tindakan yang menyimpang, yang kelima psikosomatik, yaitu penyakit jiwa yang menjelma penyakit fisik. Jadi orang-orang masyarakat modern itu dia akan bosan dengan apa yang dia kerjakan. Kenapa? Karena dia tidak merasakan nilai dari yang dia perbuat. Kenapa? Karena orientasi dari yang dia kerjakan itu salah. Bu-ibu lah wirid ya. Ini wirid, anggota perwiritannya itu barangkali 60 sampai 100. Saya yakin ibu-ibu yang datang ini pun agaknya perwakilan ya Bu ya. Kalau jumlah jamaahnya saya kira tak segini ya kan. Ini kurasa satu pengajian ini. Tapi supaya terbagi rata, bisa masuk TV, ya kan. Bagi-bagilah biar semua pengajian ini masuk TV, ya kan. Biar besok rame, viral, ya kan. Kami semalam masuk TV, kira-kira gitu ya Bu ya. Ya alhamdulillah. Ya, jadi artinya begini, kadang-kadang kan wirid lah misalnya. Ibu ini dah nyiapkan. Ini penutupan pengajian lah kira-kira kemarin di bulan Rajab atau Sya'ban ya. Udah nyiapin untuk dihidangkanlah masak lontong lah kira-kira begitu. Dia disiapkanlah untuk semua jamaah 60 barangkali sampai 100 orang. Jadi ibu ini sudah pada tak tidur malam nih masaknya ya kan. Tiba-tiba jam 10 pagi mendung. Ya. Jam 11 ya makin gelap. Akhirnya jam 12 turunlah hujan. Hujannya pun antara kencang sama rintik-rintik. Tapi yang pasti keluar rumah pun agak sulit. Akhirnya yang datang waktu perwiritan itu enggak lagi 60 orang, paling 15 orang. Coba kalau ibu tadi tidak punya orientasi yang kuat, dia bilang apa? Kok tahu aku begini yang datang? Tak apalah merah-merah mataku masak lontong nih katanya. Udahlah ku siapkan banyak begini katanya. Segini pula yang datang. Tapi di balik itu ada hikmahnya. Apa? Kan yang datang cuma 15, persiapan lontongnya banyak. Akhirnya semua yang datang itu dibontotin. Pulang mententeng lah ibu tu. Biasa kalau wirid enggak pernah mententeng, sekali ini mententeng. Begitu sampai rumah ditanya anaknya, "Mak, bawa bontot?" "Iya." "Dari siapa?" "Bu Haja Polan, wirid di rumahnya." "Baik kali ya mak, biasa kan enggak pernah dapat bontot gini," katanya. Ya, coba bayangkan Bu. Ternyata di balik itu ada hikmahnya. Ya kan? Jadi istiqomah dalam artian bahwa kita istiqomah dalam ibadah itu ketika kita harus punya nilai dari ibadah yang kita kerjakan. Bisa kita istiqomah mengerjakan solat ini, ya kan? Agar solat ini tak tinggal, tak banyak alasan meninggalkannya. Ini kadang-kadang bukan anak-anak muda saja yang meninggalkan solat, mamak-mamak pun kadang mau juga. Apa alasannya? Banyak kali. Yang populer itu katanya begini, kadang-kadang subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib nonton sinetron, isya udah sempat pula minum. Ya artinya, kalau dia tidak merasakan solat itu akan menjadi sebuah pengokoh jiwa yang diturunkan Allah. Salat itu kan untuk jadi penolong. Wasta'inu bis sabri was shalah. Kenapa? Karena orang yang salat ini akan mampu, jiwanya itu kokoh dalam menghadapi setiap masalah dan persoalan. Itu orang yang salat. Sehingga orang yang salat ini juga akan bisa membentengi diri
dari segala godaan, rayuan, pengaruh yang tidak baik. Kan itu salat itu. Sehingga bagaimana ibadah itu memiliki nilai dan kita mampu untuk melihat ibadah sesungguhnya terhadap diri kita. Sehingga inilah yang akan menjadikan kita istiqomah dalam mengerjakan ibadah itu. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ibu dari Majelis Ta'lim Fatimah tadi ya sudah memiliki pertanyaan tentang kualitas apa yang dapat kita raih. Tentunya kalau kita istiqomah menjalankan ibadah-ibadah tidak hanya yang wajib, yang sunnah seperti sholat tahajud, kemudian duha dan lain sebagainya. Kualitas itu tidak dapat kita rasakan sendiri aja, mungkin kepada anak, istri, suami kita, barangkali untuk di karir dan lain sebagainya. Yang mudah-mudahan kita tetap istiqomah untuk menggapai kualitas diri yang maksimal. Masih ngaji bareng di TVRI. Kita akan ikuti pesan-pesan berikut ini. Masih ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Nah pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, teristimewa ibu-ibu dan bapak-bapak dari berbagai majelis taklim, majelis pengajian yang ada di berbagai inti kota Medan yang hari ini menyempatkan diri ya untuk hadir di acara ngaji bareng di TVRI. Nah, mudah-mudahan insya Allah ya keberkahan kita di hari Jumat ini yang penuh berkah dan rahmat insya Allah akan tetap bersama kita. Terus kita hari ini bersama guru kita Ustadz Dr. Haji Muhammad Tuah Syirid MA yang membahas tema yang cukup menarik yaitu istiqomah dalam meningkatkan ibadah dan kualitas diri. Nah kita tadi sudah mendengarkan ya dua pertanyaan dari dua majelis taklim. Nah kita nanti masih beri kesempatan juga kepada majelis taklim berikutnya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan penting ini. Bagaimana kita setelah menyelesaikan ibadah puasa di bulan Ramadan yang lalu. Hari ini kita masuk di bulan Syawal. Insya Allah bagaimana kita tetap istiqomah sampai 11 bulan berikutnya menuju Ramadan yang akan datang. Masih ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Ada. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Baitur Rahman mau nanya dengan Pak Ustadz, kualitas diri seperti apa yang didapatkan dari bulan Ramadan yang harus kita pertahankan? Terima kasih. Cukup itu Bu. Nama pengajian Baitur Rahman, Masjid Baitur Seli. Baik, oke terima kasih. Ya, assalamualaikumnya lupa. Baik, terima kasih luar biasa ini karena masih suasana Syawal Ustaz bilang tadi, ya karena masih lelah, capek, hampir 3 hari, 4 hari ini setiap hari masih menyediakan lontong di rumah Ustaz. Ya, masih ada yang ketupat, ada yang lontong. Ada dagingnya, ada yang digodok, ada yang dibakar dan lain sebagainya Ustaz ya. Ini masih seputar tentang kualitas diri juga semua Ustaz. Ini semangatnya luar biasa nih Ustaz ya. Apa yang didapatkan lagi ya selain yang sudah kita jelaskan tadi, mungkin ada lagi yang bisa kita gapai selain yang sudah kita jelaskan. Adakah kualitas-kualitas ataupun prestasi diri dan keluarga kita yang kita dapatkan dengan istiqomah kita beribadah? Silakan Ustaz ya. Baik, terima kasih. Ini ibu-ibu dari jamaah Baitur Rahman ya. Ini kayaknya tuan rumah ya. Ya, tuan rumah. Alhamdulillah. Maka koda tuan rumah nampaknya lebih berani dari yang lain ya. Mau tuan rumah ya. Jadi kalau ditanya dari ibadah puasa kualitas diri yang seperti apa yang kita dapatkan gitu ya. Kalau kita melihat dari ayat Al-Qur'an, ya yang didapatkan dari ibadah puasa itu ya kualitas ketakwaan tentunya ya. Seperti yang menjadi dalil dari kewajiban puasa ini, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya dengan ibadah yang diperintahkan kepada orang beriman itu adalah untuk menggapai kualitas diri, yaitu kualitas takwa. Jadi memang ibadah puasa itu adalah bagaimana melihat kualitas takwa seseorang. Kenapa? Karena ibadah puasa ini kan ibadah rahasia dengan Allah. Iya. Ada orang yang
pura-pura kering bibirnya, ya Bu ya, pura-pura kusut mukanya, ya, pura-pura letih tubuhnya, padahal baru makan lontong 2 piring rupanya, ya kan. Nah, itu kan bisa saja. Maka ibadah puasa ini adalah menjadi bagian daripada kualitas ketakwaan seseorang. Kenapa? Karena puasa ini bisa saja di hadapan orang dia berpuasa, tapi di belakang orang dia tidak berpuasa. Makanya orang yang berpuasa itu adalah orang yang menjaga keutuhan dirinya dengan Allah, seperti itu. Sehingga maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan ibadah puasa itu, ya kan? Maka kata Rasul, seluruh amal anak Adam itu baginya, ya. Itu hadis qudsi, ya, hadis qudsi. Kata Allah, kecuali ibadah puasa, karena puasa itu kata Allah, li wa ana ajzi. Puasa itu untukku, aku yang langsung membalasnya. Ibaratnya kata bahasa kasarnya mungkin, ini ibadah puasa ini jangan kalian ganggulah, kira-kira begitu, ya kan? Ya, malaikat pun enggak usah kau urus-urus kali malah puasa nih, kira-kira begitulah, ya kan? Tapi tak begitulah pula bahasanya. Itu preman Medan itu, ya kan? Ini ibadah puasa ini aku yang urus, kira-kira begitu kata Allah. Aku yang akan membalasnya. Kenapa? Karena keutuhan puasa itu adalah menjadi bentuk bagaimana seseorang menjaga dirinya dengan Allah. Jadi ibu-ibu jamaah rahimakumullah, maka alhamdulillah lah dengan ibadah puasa yang sudah kita kerjakan yang lalu, inilah akan menunjukkan kualitas kita kepada Allah ini seperti apa, ya kan? Ya akan nampaklah bagaimana selanjutnya kita menjaga diri dengan Allah, ya. Jangan hanya pada bulan Ramadan itu saja kita mampu menjaga diri kepada Allah, kita kosongkan perut kita, ya kan? Tapi setelah puasa berlalu awak pun embat mana suka, ya kan? Keluar pula lagi istilahnya, semua yang ada di daratan halal dimakan katanya, ya kan? Semua yang berkaki 4 halal dimakan kecuali kursi dan meja. Itu pun karena keras, kalau tak lewat, ya kira-kira begitu, ya kan? Itu kan logat saya ini kan Bu Sirait ini, ya kan? Kata orang gerobak pasir katanya pula, gerombolan Batak payah diusir katanya. Cuman saya bilang bukan kampak sembarang kampak, tapi kampak pembelah kayu. Bukan Batak sembarang Batak, tapi insya Allah saya Batak berhati selembut salju. Kata orang, Bu, sungguh banyak bunga di taman, indah melilit dalam jambangan, banyak ustadz di kota Medan, tapi akulah yang paling tampan. Itu air asin sendiri. Jadi tadi bagaimana, Bu, kualitas apa yang didapatkan dari ibadah puasa itu? Ya kualitas ketakwaan itu. Bagaimana penjagaan diri kepada Allah yang dilakukan dari ibadah puasa itu, sehingga inilah yang akan merekat jiwa kita, ingin selalu merasakan Allah Subhanahu wa taala selalu melihat kita dan mengawasi kita, dan kita ingin bahwa kita nanti juga akan kembali kepada Allah, pulang kepada Allah. Allah juga panggil kita dengan kalimat apa? Itu yang surat dalam Al-Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya kan dipanggil Allah itu. Fadkhuli, ya kan? Masuklah golongan hamba-hambaku, masuk ke dalam surgaku. Irji'i, pulanglah dengan ridha dan aku pun ridha menyambutnya. Jadi itulah kualitas dari ibadah puasa, kualitas ketakwaan dalam artian bahwa dengan ibadah puasa ini akan membentuk sikap ketika seseorang bagaimana menjaga dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Ya, sudah jelas Ibu, cukup ya. Luar biasa bagaimana nilai takwa itu, ya kualitas yang sangat kita harapkan, dan itu tentunya sudah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, bahwa insyaallah kita sudah menggapai ya nilai yang tertinggi ketika sudah menjalankan ibadah puasa. Amin ya rabbal alamin. Masih ngaji bareng di TVRI? Ngaji bareng di TVRI? Ngaji bareng di TVRI?
Masih ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Masya Allah. Silakan Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nur Ainun dari Majelis Taklim Nurul Iman Jalan Menteng 2 Gang Pembangunan. Saya mau bertanya ya Ustadz, pertanyaan saya, apa saja Ustadz ciri-ciri orang yang istiqomah dalam beribadah? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nur Ainun, Ustaz dari Majelis Ta'lim Nurul Iman Menteng 2. Alhamdulillah berbagi tadi dengan ketua. Kalau tadi ketua perkenalkan Majelis Ta'lim, ini pertanyaan adalah anggotanya Ibu Nur Ainun, luar biasa. Ini pertanyaannya tentang ciri-ciri. Ya, ini ibu-ibu mungkin ya sudah ciri-ciri yang orang istiqomah nih Ustaz ya. Ya, seperti apa Ustaz? Weh, luar biasa ibu nih ya Bu ya. Katanya ambil setangkai daun bidara, boleh ambil bersama-sama. Itulah tanda tiang negara wanita soleh bertanya tentang agama. Masya Allah. Jadi kalau ditanya ciri-ciri yang istiqomah itu ya Bu ya. Ciri-ciri yang istiqomah itu, kalau kita melihat contoh istiqomah itu telah ditunjukkan Rasul. Apa itu? Ketika Rasul kita tahu barangkali andai saja diletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, aku disuruh untuk meninggalkan dakwah ini, aku tak akan meninggalkannya, kata Rasul. Itu kan istiqomah. Artinya dia sudah komitmen berjuang untuk menyampaikan dakwah. Apapun penghadangnya dia tak akan mundur. Dikasih kedudukan, dikasih harta, dikasih wanita, enggak mundur. Ya kalau kita kan sekarang kan tak begitu ya kan. Udah hebat dia mengembangkan dakwah tuh. Kasih kursi tu duduk tak berkembang lagi ya kan. Kasih duit dah diam aja ya kan, tak berani bercakap lagi kan, kira-kira begitu. Nah, begitu juga wanita, contoh wanita-wanita solihah. Siapa misalnya Masyitah, ya kan? Dia rela direbus di kancah Fir'aun itu. Ya, karena keutuhan imannya. Nabi Ibrahim dibakar di api yang besar. Itu kan contoh-contoh istiqomah. Artinya apa yang dia kerjakan untuk agama itu, dia enggak pernah mundur. Ini kadang-kadang udah diangkat jadi ketua wirid ya kan. Gara-gara cakap orang aja aku mundurlah jadi ketua, malas laku katanya kan. Kenapa Bu? Banyaklah cakap orang katanya ya kan. Jadi ada riwayat menyatakan begini, lebih bagus lagi kita mau berkumpul dengan orang banyak, ngumpulkah, pengajiankah, silaturahmikah, walaupun kadang-kadang kita harus merasa sakit dengan omongan orang, daripada enggak mau ngumpul, enggak wirid kau, malaslah. Kenapa? Peninggalnya kau nengok cakap orang tu, katanya kan. Lebih bagus lagi kita ngumpul, walaupun kadang-kadang hati kita merasa terkesir dengan omongan orang, daripada enggak mau ngumpul, diam aja di rumah gara-gara takut mendengar cakap orang. Jadi ciri-ciri istiqomah itu, dia tidak pernah mundur dalam melakukan kebaikan itu dengan apapun pengaruh yang ada. Barangkali lewat Ramadan ini, ciri-ciri istiqomah itu paling tidak dari Ramadan itu ada yang dia bawa, ya kan? Apa Ramadan yang kita lakukan misalnya? Ibadah puasa sebulan, salat tarawih malam, baca Al-Quran. Setelah Ramadan berlalu, puasanya pun enggak pernah lagi. Ada puasa Senin Kamis, ada puasa sunat. Habis itu baca Quran pun dah tertutup aja Qurannya. Ya kan? Salat duhanya pun enggak ada lagi. Apalagi salat tasbih, ya kan? Salat malamnya pun dah tidur aja sampai pagi. Tidak istiqomah namanya. Jadi paling tidak dari Ramadan itu adalah yang kita bawa untuk selanjutnya. Apakah baca Qur'annya, apakah puasanya menjadi puasa sunnah. Jadi tidak hanya apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu kena hanya satu waktu tertentu saja, tapi tidak menjadi kekuatan bagi diri kita untuk merasakan bahwa
dari ibadah puasa, dari baca Al-Quran, dari sholat sunnatnya, itu menjadi sebuah spirit bagi jiwa kita. Ya, jadi kalau hanya sebatas Ramadan itu betul-betul ibadah dia, habis Ramadan udah tinggal semuanya. Ini juga tidak menjadi sebuah ibadah yang menyentuh jiwa, hanya sebatas orang yang boleh dibilang orang komersil lah. Ya, orang komersil, hanya untung banyak beribadah dia, tak untung banyak berhenti dia. Itu kan tidak menjadi bangunan istiqomah namanya. Jadi istiqomah itu termasuk mampu mempertahankan apa yang dia lakukan itu pasca Ramadan. Tidak langsung berhentilah ibadah-ibadah mulia yang dilakukan di Ramadan itu, tapi ada yang berlangsung terus menerus menjadi bagian dalam hidup kita, walaupun memang tidak seperti Ramadan kuantitas ibadah itu juga tidak apa-apa, tapi yang pasti tidak juga hilang, tidak terus lepas terabaikan. Hanya ibadah itu hanya kepentingan satu waktu dan sesaat saja. Ya Bu ya. Artinya tidak musiman Ustadz ya, tidak musiman, tidak melihat tempat ibadah ini menjadi rutinitas dan continue. Ya Allah kan lebih suka Ustadz ya, walaupun sedikit tapi continue Ustadz ya. Timbang baca Quran habis satu juz atau satu Al-Quran terus kita nggak baca Quran lagi ya. Jadi mudah-mudahan Ibu ya, insya Allah ya ciri-ciri yang sudah jelaskan Ustadz tadi kami yakin ada pada ibu-ibu dan bapak-bapak semua hari ini, hamba-hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ngaji bareng di TPRI? Masih ngaji bareng di TPRI? Masih ngaji bareng di TPRI? Ya, kami masih memberikan kesempatan buat ibu-ibu yang lain, ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin saya? Iya. Ada yang ingin bertanya, Bu? Iya, silakan ya. Ya, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safrida Eniwati, berasal dari Majelis Tahlim Al-Hidayah Pasar 2 Tembung. Setelah saya mendengarkan tausiah dari Pak Ustadz dari awal sampai akhir, sudah banyak menambah ilmu dan wawasan kepada saya. Akan tetapi dari semua tausiah tadi, saya belum paham betul. Ini ada satu pertanyaan dari saya. Bagaimanakah kita supaya tetap istiqomah dalam melaksanakan ibadah setiap harinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, luar biasa nih Ibu Safrida nih, belum puasnya. Belum puas, padahal kita belum akhir Ustadz ya. Tapi ada satu pertanyaan lagi dari bapak-bapak, mungkin ada yang ingin bertanya, biar kita gabungkan nanti jawabannya Ustadz ya. Boleh. Kalau dari Ibu Safrida dari Al-Hidayah, sekarang dari bapak dari Jemaah Masjid Baitur Rahman. Silakan Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami mewakili daripada Jamaah Baitur Rahman. Tadi sudah ditanyakan ibu-ibu tentang ciri-ciri daripada istiqomah dalam ibadah. Jadi saya hanya menanyakan bagaimana caranya supaya kita bisa tetap istiqomah dalam melaksanakan ibadah. Baik. Cukup Pak, dengan Pak siapa Pak? Dengan Ahmad Wasito. Pak Ahmad ya? Pak Ahmad Wasito, Masya Allah. Dari dua pertanyaan ini kelihatannya masih ada sinkron Ustadz ya. Baik, cukup Pak. Baik, terima kasih. Ya sudah melengkapi pertanyaan dari jemaah-jemaah yang hadir hari ini. Mungkin Ibu Safrida juga hampir sama bertanya, bagaimana caranya Ustadz kita mempertahankan ya, kalau sudah dapat kita istiqomah, bagaimana bisa mempertahankannya sampai bulan-bulan berikutnya. Silakan Ustadznya. Baik, terima kasih ya Bu. Dengan orang tua kita juga, kayaknya pertanyaan ini memang mengarah pada satu keinginan bagaimana caranya supaya kita bisa istiqomah dalam ibadah. Ya. Memang seiring dengan bagaimana kita sebagai manusia ini yang imannya yazid wa yangkus, ya, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun.
Bulan Ramadan naik biasanya. Gitu bulan Syawal mulailah. Kalau bulan Ramadan udah siap-siap megang telekong nunggu azan, ya kan? Itu masuk Syawal begitu azan, cepat kali pun azannya, baru lagi azan tadi katanya, ya kan? Itu menunjukkan bagaimana kita sebagai manusia ini yang iman kita tidak seperti iman para nabi dan rasul, ya, yang malaikat misalnya, yang memang imannya tak turun-turun tapi tak naik-naik, stagnan ya. Jadi kita ini memang kadang selalu naik turunnya ini. Jadi bagaimana caranya kita bisa istiqomah? Makanya saya katakan tadi, inilah pentingnya juga sebenarnya ilmu untuk bisa mengenal ibadah yang kita kerjakan itu. Dan bagaimana kita bisa istiqomah? Ibadah itu harus kita rasakan, ya, sehingga kita tidak menjadikan ibadah itu sebagai satu kewajiban, tapi ibadah itu sebenarnya kebutuhan kita. Makanya kalau kita butuh, kita pasti akan ingin dia tidak jauh dari kita. Makanya memang itu sudah disebutkan Allah bahwa salat itu, ya, manusia ini innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Manusia ini punya sikap keluh kesah, ya kan? Kalau dapat nikmat dia kikir, kalau tak dapat dia keluh kesah, illal musallin, kata Allah. Jadi kan memang ibadah itu penolong sebenarnya. Jadi kalau kita ingin menjadikan ibadah itu akan terus istiqamah kita dalam mengerjakannya, maka memang ibadah itu harus benar-benar kita rasakan. Maka disuruh kita ibadah salat misalnya. Bagaimana ibadah salat itu penuh dengan kekhusyuan, ketenangan kita, sehingga ibadah salat itu akan betul-betul membawa jiwa kita merasakan ketenangan batin yang kuat. Ibadah puasa juga begitu, kita rasakan ibadah itu sehingga ini akan menjadi sesuatu yang memiliki rasa tersendiri bagi jiwa kita. Baca Al-Quran pun begitu juga, sehingga kita akan merasakan memang ibadah itu adalah kebutuhan bagi kita. Jadi kita tidak melihat balasan surga, kita lihat balasan pahala, tapi memang diri kita ini butuh, Ustaz, ya, luar biasa. Baik, kita tahan dulu, Ustaz, luar biasa. Ya, kita nanti akan masih mendengarkan penjelasan dan kesimpulan dari Ustaz, namun kita akan ikuti pesan-pesan berikut ini. Ya, masih ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Masya Allah, masih tetap semangat ibu-ibu ini, Ustadz, luar biasa. Bagaimana tadi Ustadz sudah memberikan penjelasan yang begitu lugas, Ustadz, ya, bagaimana kita bisa mempertahankan istiqomah kita dalam meningkatkan ibadah untuk menggapai kualitas diri. Ya, tentunya ini menjadi cita-cita kita ketika kita menjalankan ibadah puasa, khususnya di bulan Ramadan 1 bulan penuh. Kemudian bagaimana istiqomahnya tadi Ustadz sudah menjelaskan tadi, Ustadz, bagaimana rutinitas baca Al-Quran selepas dari Ramadan tetap akan berlanjut di luar Ramadan. Kemudian salat sunat, tahajud, witir, kemudian duha, dan salat sunat tasbih juga aja di luar Ramadan juga, Ustadz, ya, tetap. Dan juga jangan lupa yang selalu di bulan Ramadan yang lalu, Ustadz, sering itu ibu-ibu kan saling mengantar makanan, ya, ke jiran tetangga. Di luar Ramadan ini tetaplah langsung juga, ya, antar. Tapi tetap harus ada istri dari itu di rumah, ada ibu-ibunya. Jangan pas ada suami aja, suami orang tuh, ya. Kita harus ada ibu-ibu di rumah. Ya, mudah-mudahan insya Allah tetap istiqomah kita semua. Tidak hanya ibadah ruhani, ya, tapi jasmani, seperti berbagi makanan kalau pulang dari kita pulang kampung, ya, ketika Idul Fitri ini kan banyak pulang kampung. Ketika pulang dari kampung, oleh-oleh berbagi ke jiran tetangga, itu semakin membekas, ya, di hati, Ustaz, ya, Ustaz, ya. Nah, luar biasa, Ustaz. Kita sudah tadi membahas, ya, tentang tema dan topik yang luar biasa hari ini.
ada pesan-pesan yang bisa Ustadz simpulkan ya untuk jemaah-jemaah, ibu-ibu dan bapak dari berbagai majelis taklim yang hadir di Masjid Baitur Rahman ini maupun pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, agar kita dapat memanfaatkan momen-momen bulan Syawal dan bulan-bulan selanjutnya sampai menuju Ramadan yang akan datang. Baik, terima kasih Ustaz. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak jamaah ya Masjid Baitur Rahman, hari ini kita bersama di bulan yang sangat penuh dengan peningkatan diri juga ini. Syawal ya, itu kan maknanya ya peningkatan juga ya. Artinya mudah-mudahan di Syawal ini akan menjadi peningkatan bagi diri kita, sehingga pasca Ramadan yang lalu langkah kehidupan kita itu semakin naik ya Bu ya, bukan semakin turun ya. Para pemirsa TVRI yang kami sayangi, dari banyak hal yang sudah kita diskusikan tadi tentang istiqomah untuk terus melaksanakan ibadah dan kualitas diri kita, peningkatan kualitas diri. Jadi ibu-ibu jamaah rahimakumullah, makanya kita ini kan sebagai makhluk manusia ya. Ini manusia nih Bu, sebenarnya ini makhluk yang spektakuler ini. Kita ini bisa dilihat indah, tapi satu sisi manusia ini bisa wah. Makanya kepada manusia ini Al-Quran diturunkan. Kenapa? Karena kepada manusia ini sangat penting petunjuk, sangat penting nilai. Kenapa? Karena manusia ini bisa menggunakan sesuatu itu melebihi kapasitasnya. Contoh ya Bu, di rumah ada pisau apa enggak? Ya pasti dong. Ya kan, Ramadan kemarin ngupas bawang, apa lagi? Ya, ngiris cabai, motong tomat, timun, kan pisau. Pisau ini bisa dipandang baik kalau mindset manusia menggunakannya baik. Ya. Tapi pisau ini bisa menyakiti, bahkan bisa membunuh kalau mindsetnya. Makanya manusia ini sebenarnya sangat spektakuler. Tengok nanti Ramadan, anak-anak di masjid ngumpul, ya kan? Ada yang sahur kemarin, sahur, ya kan, tadarus. Kemarin kan begitu anak-anak kita. Ya, ketika mindsetnya mindset kebaikan. Tapi di sisi lain, waduh, yang tawurannya lah, yang begalnya lah, apa lagi? Geng motornya lah, itu kan mindsetnya. Maka inilah sesungguhnya bagaimana ibadah yang ada ini akan menuntun kita. Maka disinilah kita perlu istiqomah dalam ibadah. Kenapa? Contohnya salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah daripada hal yang keji dan mungkar. Maka disinilah ibadah-ibadah itu. Jadi mudah-mudahan pesan saya, mari kita terus istiqamah dalam ibadah ini, karena ibadah inilah yang menjadikan kita semua akan derajat kita semakin tinggi. Amin. Ibu-ibu juga insya-Allah akan menjadi wanita-wanita surga. Amin. Akan menjadi surga ya. Khadijahnya, Aisyahnya, seperti istri-istri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di rumah tangga kita masing-masing. Karena Rasul bilang baiti jannati. Baik, alhamdulillah. Terima Baik, kasih Al ya, Ustaz yang luar biasa sudah bersama dengan kita dan jemaah dari berbagai majelis taklim di acara ngaji bareng TVRI hari ini. Mudah-mudahan luar biasa dengan penjelasan Ustaz tadi. Insya Allah ya, kita berharap kita dapat bisa mempertahankan istiqomah kita dalam meningkatkan ibadah dan kualitas diri sampai menuju Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Nah pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, tanpa terasa hampir 90 menit kita bersama di acara ngaji bareng di TVRI pada sore hari ini. Tentunya banyak manfaat yang kita petik di hari yang fitri, di hari yang suci ini. Semoga bermanfaat buat kita semua, bermanfaat juga dengan majelis taklim dari berbagai pengajian dan majelis taklim yang ada di Kota Medan. Terima kasih kepada ibu-ibu dari berbagai majelis taklim dan bapak-bapak juga yang hadir dari Jemaah Masjid Baitur Rahman. Terima kasih juga kami ucapkan kepada BKM,
pengurus dan anggota dari BKM Baitur Rahman Jalan Menteng 2 Medan area ini, dan juga terima kasih kami ucapkan kepada pengurus Majelis Ulama Indonesia Kota Medan yang sudah turut berkontribusi dan berkoordinasi bersama kami TPRI Sumatera Utara dalam memberikan pencerahan dan pembinaan umat Islam di Kota Medan khususnya dan Sumatera Utara pada umumnya. Kami Syahrial Pairun mengucapkan terima kasih bersama kru yang bertugas kepada para pemirsa. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian, dan insya Allah kita berjumpa kembali di acara ngaji bareng di TPRI berikutnya di hari-hari yang akan datang. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal